Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang semoga kita semua senantiasa Allah jaga, Allah berikan kebaikan yang melimpah, sehingga tentunya kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam acara kita di kajian Tazkiyatun Nufus, dalam bab kita masih membahas di bab syukur, dan kita masuk ke bagian akhir dari bab kita, yaitu samarah atau juga buah dari syukur. Kita sudah membahas setidaknya ada 3 poin dari buah syukur tersebut, dan kita masuk kepada poin yang keempat. Nah, mana poin keempat ini dikatakan syukur merupakan sebab bertambahnya nikmat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk tema yang satu ini sudah sangat sering kita ulang-ulang, yaitu menunjukkan bahwasanya ketika kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini dikatakan bahwasanya ketika Allah katakan di situ, ketika kita bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Namun sebaliknya, ketika kita kufur, kita tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan, maka Allah ancam. Allah katakan di sana, inna adzabi lasyadid. Azabku amat sangat pedih. Maka di sini kita betul-betul ditunjukkan, dimotivasi ketika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan sebaliknya, ketika kita mengkufuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah ancam dengan siksaan yang amat pedih. Siksaan yang kiranya tak seorang pun di antara kita mampu bertahan terhadap siksaan tersebut. Yang dikatakan siksaan tersebut seminimal-minimalnya, sekecil-kecilnya siksaan tersebut, yaitu ketika seseorang memakai terompah, memakai sandal yang terbuat dari api neraka, dipakai di kaki, meleleh, menggelegak otak yang ada di kepalanya. Padahal jarak antara kaki dan kepala jauh. Namun itulah menunjukkan betapa dahsyatnya siksaan api neraka. Bahkan siksaan yang paling kecil sekalipun sudah cukup membuat kita tidak akan mampu bertahan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, nah kita kembali ke pembahasan tentang ketika seseorang hamba dia mampu bersyukur, mampu mewujudkan rasa syukurnya terhadap nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Allah akan tambah nikmat tersebut sehingga kita bisa merasakan manisnya bersyukur. Kita bisa merasakan betapa indahnya ketika seorang hamba mampu bersyukur. Bahkan dalam hal yang sangat kecil, yang mungkin hanya beberapa orang, mungkin hanya beberapa manusia yang mampu bersyukur. Karena tidak banyak manusia atau orang yang mampu bersyukur ketika dia dalam keadaan sulit. Hanya sedikit orang yang mampu bersyukur ketika dalam kesempitan. Bahkan ada orang yang dia menikmati masa sulitnya,
Nah ini dia kaum muslimin. Ketika hamba-hamba tersebut Allah anugerahkan kepada dirinya, Allah masukkan dalam hatinya, bisa merasakan manisnya syukur, maka dia akan mendapatkan karakter seorang muslim sejati. Sebagaimana sebelumnya pernah kita bahas, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, dan perkara tersebut tidak didapatkan kecuali seorang mukmin sejati. Ketika Allah timpakan kepada dia musibah, dia bersabar, maka itu baik baginya. Ketika Allah berikan kepada dia nikmat, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan itu merupakan di antara ciri khas, bukti dia adalah seorang muslim sejati, seorang mukmin yang benar keimanannya kepada Allah, sehingga dalam keadaan bagaimanapun dia tetap bisa mendapatkan kebaikan. Dia bisa tersenyum di saat manusia kebanyakan dalam keadaan tidak bisa menerima terhadap apa yang Allah berikan, tidak mampu bertahan dengan kesulitan yang ditimpakan kepadanya. Nah, orang seperti ini adalah orang yang Allah telah berikan karunia, Allah berikan kebaikan yang hanya diberikan kepada sedikit orang. Dan berbahagialah kita seandainya kita termasuk orang-orang yang sedikit, orang-orang yang Allah berikan karunia tersebut, dan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan membawakan sebuah kisah yang kiranya ini ada atau diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahihnya. Cerita tentang 3 orang dari Bani Israel yang Allah uji pada mereka. Allah uji dengan penyakit, dan Allah berikan obatnya, dan Allah berikan kepada dia harta. Apakah dia termasuk hamba yang bersyukur atau malah sebaliknya hamba yang kufur? Insyaallah kaum muslimin kita akan bawakan atau kita akan lanjutkan cerita kita setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang kedua pembahasan kita di kajian Tazkiyatun Nufus, yang mana kita akan bawakan lanjutkan kisah yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis sahihnya tentang 3 orang Bani Israel yang diceritakan di sana bahwasanya ketiga orang ini adalah yang pertama orang yang memiliki sakit lepra atau sakit kulit yang orang-orang menjauh jijik dengannya. Kemudian ada orang yang kedua, orang yang dia botak kepalanya, tidak ada rambutnya, dan bahkan membuat orang menjauhinya, mencelanya, menghinanya. Dan orang yang ketiga adalah orang yang buta matanya. Nah, ternyata ketiga orang ini Allah uji mereka. Allah turunkan, kirim kepada mereka seorang malaikat. Malaikat yang pertama menjumpai orang yang dalam keadaan atau memiliki penyakit lepra, penyakit kulit yang manusia jijik, manusia menjauhinya karena takut ditimpa penyakit tersebut. Dia dijumpai oleh malaikat ini, kemudian ditanyakan kepadanya apa yang dia inginkan. Maka laki-laki ini, si penyakit yang memiliki penyakit lepra ini mengatakan, aku ingin kiranya penyakitku ini, yaitu penyakit lepra, penyakit kulitku ini hilang dariku yang manusia jijik dengannya. Maka dieluslah oleh malaikat tersebut, hilang penyakitnya. Kemudian ditanyakan lagi kepadanya, apa yang kau inginkan dari harta? Maka laki-laki ini mengatakan kepada malaikat, aku ingin memiliki
onta atau sapi dikatakan dalam sana, maka diberikan kepadanya sapi atau unta dalam keadaan bunting dan dipelihara olehnya, kemudian beranak pinak sampai satu lembah, menjadi kaya raya. Kemudian malaikat datang kepada orang yang kedua. Orang yang kedua yaitu orang yang memiliki cacat, yaitu botak kepalanya, tidak memiliki rambut. Ditanyakan kepadanya pertanyaan yang sama. Apa yang kau inginkan? Maka laki-laki ini mengatakan, aku ingin kiranya Allah hilangkan penyakit botakku. Allah kembalikan rambutku. Maka dielus oleh malaikat ini, kemudian kembali tumbuh rambutnya menjadi rambut yang indah. Lalu ditanyakan kembali kepadanya, apa yang kau inginkan dari harta? Maka laki-laki ini pun menjawab, mengatakan, aku ingin memiliki seekor sapi. Maka diberikan kepadanya sapi dalam keadaan bunting, dan dia pelihara sampai dia memiliki satu lembah sapi. Kemudian malaikat pun menjumpai orang yang ketiga. Yang mana orang ketiga ini adalah orang yang cacat matanya atau buta matanya. Maka didatangi kepadanya, kemudian ditanya apa yang dia inginkan. Dia menjawab dengan jawaban yang sama dengan temannya, yaitu dia ingin Allah kembalikan matanya. Maka diusap matanya dan dia kembali dapat melihat. Lalu ditanyakan kembali harta apa yang diinginkannya. Maka dia mengatakan, aku ingin memiliki seekor kambing. Maka diberikan kepadanya kambing yang dalam keadaan bunting, dan dia juga mendapatkan kambing yang beranak pinak sampai satu lembah. Nah, berlalulah hari, kemudian malaikat ini kembali datang. Malaikat ini datang kembali untuk menguji orang-orang yang tadinya sudah diberikan nikmat oleh Allah. Ingin diuji apakah mereka bersyukur atau malah sebaliknya mereka menjadi orang yang kufur. Maka dijumpailah orang yang pertama. Dan malaikat yang menjumpai ini menyerupai, ya, dia menyerupai sebagaimana keadaan orang yang dia jumpai dulunya. Jadi ketika dia menjumpai orang yang dulunya memiliki penyakit lepra, penyakit kulit, maka malaikat menyerupainya. Menyerupai laki-laki yang dia memiliki penyakit lepra dan dalam keadaan miskin. Dijumpai laki-laki ini oleh malaikat itu. Kemudian mengatakan kepadanya, wahai Tuhan, pada saat ini aku sedang kesulitan. Tidak ada yang dapat menolongku selain Allah kemudian Anda. Maka berilah, bantulah aku agar aku bisa melanjutkan perjalananku. Maka laki-laki ini menjawab, tanggunganku banyak. Tanggunganku banyak dan aku tidak bisa menolongmu. Laki-laki ini menolak permintaan. Yang minta tolongnya si malaikat ini yang menjelma menyerupai laki-laki di masa dia dulu. Maka malaikat itu pun mengatakan kepadanya, bukankah engkau dulunya juga mengalami keadaan yang sama sebagaimana yang kau alami saat ini? Maka laki-laki itu mengatakan, tidak. Aku dulunya dalam keadaan sehat dan dulunya aku juga menjadi orang yang kaya. Dan malaikat ini mengatakan, seandainya engkau berdusta, maka engkau akan dipulangkan keadaanmu sebagaimana dulunya oleh Allah. Maka tak lama setelah itu, unta-untanya pun terkena hama lalu mati, dan laki-laki ini kembali dalam keadaan awalnya, yaitu kembali memiliki cacat atau penyakit lepranya. Malaikat ini pun kembali kemudian menjumpai orang yang kedua, yaitu orang yang dulunya berkepala botak. Dijumpai dengan paras atau keadaan yang sama seperti dia dulunya, yaitu dalam keadaan botak dan menjadi orang yang miskin. Dijumpainya, kemudian dia mengatakan, wahai Tuhan, tolonglah aku. Sesungguhnya aku dalam keadaan kesulitan.
maka tidak ada yang mampu menolongku setelah Allah kemudian Anda. Maka orang ini, laki-laki ini mengatakan sama persis perkataan dengan laki-laki sebelumnya, yaitu orang yang memiliki penyakit lepra tadinya. Dia katakan, tanggunganku banyak, aku tidak mampu bisa menolongmu. Itu yang dia katakan. Kemudian kembali malaikat ini mengatakan, bukankah engkau dulu juga mengalami hal yang sama seperti apa yang aku alami? Maka dia katakan, dia juga membantah sebagaimana bantahan temannya tadinya. Tidak, aku orang yang dulunya memang kaya dan juga berpenampilan seperti ini. Dia mengingkari pernyataan ini. Maka tak lama Allah pun turunkan penyakit terhadap sapi-sapinya. Mati satu lembah dan dia kembali dengan keadaan botaknya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan keadaan orang yang ketiga? Nah, insya Allah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga. Pembahasan kita tadi melanjutkan kisah 3 orang dari Bani Israel yang Allah uji dengan malaikat, Allah uji dengan kekayaan, Allah uji dengan kesehatan yang mereka diberikan setelah mereka sakit. Nah, kita masuk kepada orang yang ketiga. Tadi orang yang pertama dan orang yang kedua, mereka tentunya kita tahu telah melakukan kekufuran, tidak bersyukur. Bagaimana dengan orang yang ketiga? Orang yang ketiga di sini adalah orang laki-laki yang cacat matanya atau buta matanya. Maka malaikat pun datang menyerupai seorang laki-laki yang dalam keadaan sama seperti dia dulunya, yaitu dalam keadaan buta matanya. Dia jumpai dan dia mengatakan perkataan yang sama sebagaimana ditanyakan atau diminta kepada temannya yang pertama dan yang kedua. Dia katakan, wahai Tuhan, tolonglah aku dalam keadaan kesulitan dalam perjalanan. Karena selain dari pertolongan Allah, kemudian pertolongan Anda lah yang kiranya bisa membantuku, meringankan kesulitanku. Maka laki-laki ini mengatakan perkataan yang berbeda dengan teman-teman sebelumnya. Dia katakan, wahai Tuhan, ambillah sesukamu, semaumu dari hewan-hewan, dari kambing-kambing peliharaan ini. Sesungguhnya dulunya keadaanku adalah sama sepertimu. Dan aku bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepadaku. Maka pada hari ini aku tidak akan tahan. Jika kau mau, kau boleh mengambil semaumu yang bisa membantumu meringankan bebanmu. Maka ketika itu sang malaikat yang menyerupai keadaannya si laki-laki ini dalam paras yang dia buta matanya, dia mengatakan, bergembiralah wahai manusia, menggembiralah engkau, sesungguhnya Allah telah menguji kalian bertiga. 2 temanmu gagal dalam ujian tersebut dan engkau berhasil menjadi hamba yang bersyukur. Maka ambillah harta ini, ambillah apa yang Allah berikan kepadamu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang 3 orang Bani Israel ini. Yang kita tahu 2 diantaranya mereka kufur terhadap nikmat Allah. Ketika Allah berikan apa yang dulunya mereka minta, dari kesehatan yang sebelumnya mereka sakit, memiliki cacat, Allah kembalikan, Allah pulihkan. Dan bukan hanya itu, Allah berikan lagi harta kepada mereka. Dan mereka hidup dalam keadaan senang, bahagia, karena terkumpul kebahagiaan tersebut, memiliki kekayaan dan memiliki kesehatan. Namun ternyata seorang hamba yang beriman kepada Allah
dan hari akhir. Dia tidak terlena dengan kekayaan, dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga orang-orang yang beriman tersebut, dia mampu bersyukur. Dia tetap ingat ketika dia diuji. Dan dia tidak lupa dengan keadaannya sebelumnya. Sebelumnya yang Allah berikan bantuan kepadanya. Sehingga apa yang terjadi? Allah memberikan atau menetapkan kepadanya kekayaan juga nikmat yang tadinya dia dapatkan. Maka ini pelajaran yang besar kita dapatkan ketika kalau kita ingin kiranya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ingin nikmat itu bisa bertahan, kita ingin nikmat itu terus kita bisa rasakan, maka ungkapkan rasa syukur kita. Ungkapkan rasa syukur kita yang membuat Allah ridho kepada kita, yang membuat Allah senang, sehingga Allah bahkan akan tambahkan lagi nikmat tersebut. Ya, bagaimana kita tadi sudah ingat ayat yang menyatakan wa ita'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum. Allah katakan di sana, kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah nikmat tersebut. Sebaliknya, ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, coba lihat, Allah akan cabut nikmat tersebut. Sudahlah nikmat tersebut dicabut dari kita, malah kita dapat lagi kemalangan, dapat lagi siksaan yang tentunya tak seorang pun di antara kita bisa mampu bertahan dengan siksaan, kepedihan yang bukan hanya di dunia kita dapatkan, bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia bisa kita dapatkan. Coba lihat orang-orang yang di hatinya hilang rasa syukur. Bagaimanapun kekayaan yang dia miliki, dia tidak akan pernah merasakan puas. Dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan tersebut. Karena kebahagiaan, sebagaimana Rasulullah katakan, hahuna, di hati. Orang yang kaya di hatinya. Merasa dirinya cukup. Merasa bahagia dengan apa yang dia miliki. Qanaah. Maka tidak ada lagi hal yang menggembirakan seorang hamba ketika dia bisa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur akan merasa sempit. Sempit hatinya, sempit kehidupannya. Sehingga seberapa banyak pun yang dia pegang, yang dia miliki dari kekayaannya, dia akan merasa kurang dan terus kurang. Dan dia berusaha terus menghalalkan segala cara untuk memuaskan hawa nafsunya yang kiranya tidak ada batasannya. Hatta turutumul maqabir. Sampai dia terbujur berada di dalam kuburannya. Barulah dia tersadar. Ternyata apa yang selama ini dia kejar-kejar, dia cari-cari, dia usahakan, upayakan, bahkan dia korbankan akhiratnya, ternyata itu adalah suatu hal yang fana, suatu hal yang sia-sia, tak berguna sama sekali. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita bawakan hari ini kiranya bermanfaat dan membuat kita semakin bersyukur dalam keadaan apapun kita saat ini. Kiranya Allah perbaiki urusan kita, Allah mudahkan dalam segala urusan dan juga kesulitan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.